sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Tempatnya petani sawit bertukar pengalaman dan bertukar pikiran. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pemisahan benih sawit kita yang mengalami double tune atau bahkan triple tune. Seperti ini contohnya teman-teman. Nah, ini benih sawit saya yang sudah masuk hampir 5 bulan. Kondisinya di sini ada 2 tunas atau yang sering kita sebut dengan double tune. Benih bibit sawit saya ini jenisnya adalah varietas PPKS DXP yang ambi yang nantinya akan saya tanam. Nah, langsung saja, bagaimanakah proses pembelahan agar nantinya tidak terjadi gangguan stres bahkan kematian terhadap bibit sawit yang kita pisahkan. Hal yang pertama yang harus kita pastikan adalah waktu pemisahan. Pastikan dalam waktu pemisahan Anda lakukan pada pagi hari, rentan waktu jam 6 sampai jam 8 pagi, dan sore hari ketika jam 5 sampai jam 6. Jangan Anda melakukan pemisahan benih sawit di waktu-waktu yang terik dan panas karena berdampak buruk bagi bibit sawit yang akan kita pindahkan. Jadi pastikan waktu tersebut. Nah, setelah itu Anda juga harus memastikan bahwasanya kondisi dari polybag itu lembab, terdapat kadar air. Tujuannya apa? Ketika polybag itu lembab, tanah mengandung air akan mengurangi kondisi stres pada tanaman sawit kita yang pindahkan. Jadi pastikan waktu dan juga kondisi daripada polybag. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tahapan pemindahan. Kita pastikan yang mana ingin kita pindah. Saran saya ketika Anda ingin memindahkan, pastikan Anda memindahkan itu benih yang kecil. Nah, di sebelah kiri ini bentuknya lebih besar, sedangkan di kanan ini condong lebih kecil. Jadi yang sebelah kanan ini yang akan kita ambil dan kita pindahkan. Perlahan saja teman-teman, pastikan Anda menggali lubangnya terlebih dahulu. Jangan Anda langsung mencabut benihnya karena rawan patah dan akarnya tidak tercabut dengan sempurna. Jadi gali saja tanahnya. Nah, di sini terdapat belahan. Setelah pinggiran daripada tanah dari bibit sudah kita buka, selanjutnya kita tinggal mencari bagian akar. Akar ini jangan sampai putus, karena semakin banyak akar yang terputus, semakin kecil potensi hidup dari bibit sawit kita. Jadi kita tarik. Agak sulit karena saya menggunakan satu tangan. Akarnya sudah mulai sampai bawah teman-teman. Bisa Anda lihat kondisi akarnya. Pelan-pelan saja, jangan sampai patah. Nah, akarnya tercabut dengan sempurna. Bisa Anda lihat. Akar-akar ini berperan penting dalam menyerap unsur hara. Jadi ketika kita melakukan pemisahan, pastikan akarnya tidak terputus teman-teman. Karena jika akarnya terputus, berdasarkan pengalaman saya, benih atau bibit sawit yang kita pindahkan itu rawan mati.
Kita ambil sampel yang lain. Kemarin ada yang double tone, bahkan triple tone yang saya budidayakan. Nah, di sini double tone. Dari penampakan yang kiri dan yang kanan, bibit sawit ini lebih besar di bagian yang kanan. Jadi sebelah kiri yang akan kita pisahkan. Gali terlebih dahulu pinggiran daripada tanah polybag kita. Kita pisahkan. Jika Anda mampu memisahkan bersamaan dengan tanahnya, itu lebih baik. Tapi usahakan akarnya jangan sampai terputus. Nah, bisa Anda lihat akar-akar yang muda, yang putih seperti ini, jangan sampai ini putus teman-teman, karena akan lambat nanti penyesuaian terhadap polybag yang baru. Bahkan tanaman sawit kita akan mengalami kematian. Setelah itu kita tutup rapat kembali tanah agar sinar matahari tidak dapat tersentuh langsung oleh tanah, karena akar sangat berbahaya jika terkena langsung oleh paparan sinar matahari, teman-teman. Nah, ini bibit yang tadi sudah kita pisahkan. Anda bisa lihat akarnya hampir tidak ada yang terputus. Jadi secara otomatis nanti ketika kita melakukan penanaman, stresnya itu tidak lama. Tanaman sawit kita jadi bisa tumbuh normal. Nah, di sini juga belum kita tutup. Kita lakukan penutupan. Nah, saran saya ketika melakukan penutupan seperti ini, Anda bisa menambahkan tanah dari luar untuk Anda isi kembali dalam polybag agar kedepannya bibit sawit yang telah kita pisahkan yang masih dalam polybag seperti ini tidak mengalami kondisi stres. Karena jika salah penanganan, biasanya bukan hanya bibit sawit yang kita pindahkan ini yang mati, melainkan polybag bibit sawit ini juga akan mati, teman-teman. Setelah kita sudah pastikan semua bagian tanah sudah tertutupi secara sempurna di permukaan bibit sawit kita, tahap terakhir yang harus kita lakukan adalah melakukan penyiraman terhadap bibit sawit yang telah kita pisahkan. Kita siram. Jika ada yang terlihat masih akarnya, kita kembali tutup. Perlahan saja, teman. Yang penting hasilnya bisa maksimal. Nah, kondisi bibit yang sudah kita lakukan pemisahan seperti ini, usahakan 2 hari 1 kali kita lakukan pengecekan. Apabila terjadi hal-hal yang dapat merugikan, bisa langsung kita antisipasi. Kita siram. Ini juga harus kita siram. Nah, untuk penanaman dari bibit sawit yang sudah kita pisahkan ini, caranya itu sama. Ketika kita melakukan penyemaian, kita tinggal lakukan penanaman di dalam polybag, kemudian ditutup dengan penyiraman. Usahakan jangan sampai ada bagian akar yang timbul, serta kondisi daripada bibit harus tegak dan hindari dari penyinaran matahari secara langsung. Nah, teman-teman, semoga informasi ini dapat menjadi manfaat. Saya hanya ingin sekedar berbagi pengalaman. Jika Anda punya pengalaman, silahkan tulis di dalam kolom komentar, kita berbagi saja. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.